Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan muda, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Yesus Rezon Suwiknyo dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Menceritakan Perbuatan Tuhan berdasarkan Mazmur 118 ayat 1-2 dan ayat 14-24 bersama saya Andisita Meyariawati Dwi Windarti. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kami dapat bangun dari tidur kami dapat kembali berkegiatan pada hari ini. Tapi kami sekarang saat ini mau sejenak merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dapat renungkan pada hari ini bisa menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan, bisa kami dapat terus terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yang menjadi pusat perenungan pada hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 17 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada masa kini, media sosial seolah tak terpisahkan dari kehidupan kaum muda. Berbagai macam hal dibagikan kepada publik. Dalam mengunggah konten di media sosial, setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada orang yang senang memamerkan kehidupan pribadi, ada yang serius membagikan pengetahuan, dan ada juga yang mengunggah berbagai hal tanpa tujuan yang jelas. Pemazmur pada bacaan kita pada hari ini menyatakan bahwa ia akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pernyataan tersebut merupakan pengakuan iman yang lahir dari pengalaman nyata akan pertolongan Allah. Pernyataan ini tidak muncul dari situasi yang nyaman, melainkan dari keadaan terdesak ketika pemazmur berada di ambang keputusasaan dan ancaman maut. Dalam tekanan yang berat, ia percaya bahwa hidupnya selamat dalam tangan Tuhan. Keselamatan yang dialami oleh pemazmur mengarahkannya kepada kesaksian. Ia bertekad untuk memberitakan karya Tuhan melalui perkataan, sikap, dan seluruh hidupnya. Pemazmur menyadari bahwa hidup yang dijalaninya bukan hasil kekuatannya sendiri, melainkan anugerah Allah yang menyelamatkan. Hidup tidak dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa setiap nafas kehidupan adalah kesempatan untuk bersaksi tentang pertolongan dan kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Jika kita menggunakan media sosial, maka manfaatkanlah dengan baik. Manfaatkanlah itu sebagai sarana untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada banyak orang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak hal yang telah kami jalani, baik kehidupan suka maupun duka. Dan di tengah setiap perjalanan itu, kami yakin bahwa Engkau selalu beserta. Dan biarlah Engkau yang terus menuntun kami untuk juga membagikan kasih-Mu yang telah kami rasakan,
membagikan terang kasih-Mu pada orang-orang di sekitar, supaya kasih-Mu itu tidak hanya berhenti dirasakan oleh kami saja, tetapi juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga makin banyak orang lagi yang bisa mengenal Engkau, yang hidup dalam pengharapan Tuhan. Tuhan, biarlah kehidupan kami terus memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas setiap kesempatan yang telah Engkau berikan. Juga terima kasih atas renungan hari ini Tuhan. Biarlah Engkau terus menuntun kami untuk mewartakan Engkau di setiap kegiatan kami, setiap rutinitas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.